Salah satu warga Aceh Selatan berinisial RR berusia 19 tahun dinyatakan positif COVID-19 setelah pulang dari Medan, Sumatera Utara. Ia terjaring petugas penjagaan perbatasan antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Pemko Sugu Salam, tepatnya di Desa Kapasesak, Kecamatan Trumon. Menyikapi hal itu, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan atau GTPP COVID-19 Kabupaten Aceh Selatan menggelar konferensi pers berlangsung di Aula Rapat Kantor Bupati Jalan Tekuban Mahmud, Tapatuan, Rabu 17 Juni 2020. Temu pers tersebut dihadiri oleh PLT Bupati Aceh Selatan Tengku Amran dan Dim 0107 Aceh Selatan Letkol Infanteri R. Sulistia Herlambang HB, Kabaops AKP Damri SH mewakili Kapolres Seda Haji Nasjuddin SHMM, para asisten Kala BPBD Cud Zamzalisma SSTP dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Nopi Resmita SHMKes. PLT Bupati Teku Amran yang juga Ketua Tim GTPP COVID-19 Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan salah satu warga Tapatuan itu terjaring di pos penjagaan perbatasan antara Aceh Selatan Sugu Salam. Setelah dilakukan rapid test, salah satu warga berinisial RR reaktif positif, sedangkan hasil swab yang dikeluarkan dari Banda Aceh yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19 sebutnya. Dan juga hasil pemeriksaan PCR dari Banda Aceh yang baru kita terima. Maka dalam hal tersebut, atas nama tim gugus dan juga COVID-19 Aceh Selatan, ini adalah kasus yang pertama yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, warga daripada Tiongkok Indonesia NL umurnya 18 tahun. Kita harapkan pihak rumah sakit maupun pihak kesehatan bisa menangani sesuai dengan SOP ketentuan daripada COVID-19, dan juga warga yang satu mobil yang pulang dari Sumatera Utara sudah kita kumpulkan, sudah kita karantina, yaitu di Kampung Padubian, di tempat yaitu Bencana. Maka pada hari ini juga nantinya mungkin sore akan dilaksanakan swab kembali, dan hasilnya juga kita belum tahu. Tetapi yang perlu kita sampaikan bahwa dengan adanya kasus yang pertama ini, semoga saja kita lebih waspada dan juga kita harapkan supaya masyarakat kita dengan sempat panik, karena apalagi Aceh ini termasuk salah satu provinsi yang sangat rendah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini yang terdampak daripada COVID-19. Dan juga apalagi tanggal 13 Juli nanti anak-anak kita maupun adik-adik kita akan beraktivitas kembali, memulai belajar, dan para guru akan mengajar kembali, walaupun ada regulasi tahapan-tahapan yang sedang kita siapkan. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada media semua, supaya memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, maupun melalui online maupun melalui yaitu media cetak. Yang penting sekali kita waspada, dan masyarakat kita hari ini sudah kita melihat sudah berlangsung pulih dengan terjadinya COVID-19 ini, dan satu kasus yang terjadi di Aceh Selatan ini menjadi kita lebih waspada supaya tidak terindikasi, tidak terjangkit
kepada yang lainnya, dan kita harapkan yang satu ini pun supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dan juga diberikan kesubuhan kepada warga kita yang berinisial RR umur 18 tahun. Tapi dari kondisi untuk sementara anak kita ini maupun kita ini dalam keadaan sehat, tidak ada gejala apa-apa, tetapi ini kita juga harus tunggu. Dan juga dalam beberapa hari kemudian nanti akan kita terkait kembali apakah dia nanti akan ada itu kesembuhan maupun kebaikan-kebaikan selanjutnya nanti akan kita kembali. Inilah yang bisa disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang terjadi kasus yang pertama ini kita ada di waspada dan juga bisa mematuhi ketentuan daripada protokol kesehatan yang sempat kita lewat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Adanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan tidak sukses. Ini itu informasi. Apa ada yang Untuk sementara kita tidak rujuk di rumah sakit yaitu di Manado, yaitu di rumah ini karena rumah sakit kita juga salah satu rumah sakit rujukan yaitu yang telah disesuaikan oleh gubernur. Apalagi tidak sementara daya tahan tubuhnya bagus dan tidak diterima maupun adanya. Tapi dari hasil tersebut dari BPJS kita tidak masuk pada kita tidak. Dan maka semoga mungkin dalam satu minggu dalam minggu depan ini anak kita melakukan kesehatan ada tadi sudah disampaikan oleh Bapak KPU tadi bahwa ada salah satu anak kita asal dari Kapak Tuang di desa Kapak Tuang yang berdasarkan hasil rapid test dan swab test positif COVID-19. Maka dalam itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan juga kepada masyarakat khususnya Sulawesi Selatan bahwa kita harus tetap berhati-hati, tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi ini masih berlangsung. Dan harapannya masyarakat kesehatan juga semakin sadar tentang penyebaran virus COVID-19 ini yang secara umum memang banyak dari daerah merah khususnya di wilayah Sumatera Utara. Nah ini juga mengimbau juga apabila masyarakat yang memang tidak ada kepentingan ke wilayah daerah-daerah merah untuk tidak melaksanakan aktivitas di sana. Lebih baik kita silakan melaksanakan kegiatan aktivitas di wilayah kita dengan aman dan produktif sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan. Kemudian menyikapi hal ini juga kami selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga akan memperketat pelaksanaan posko di perbatasan rumah karena ya setelah kita tahu ini merupakan salah satu keberhasilan kita bisa mencegah penyebaran ini sehingga yang bersangkutan tidak sampai beraktivitas di kampung atau di desanya. Jadi yang bersangkutan setelah tiba di perbatasan di Krumon kita arahkan untuk melaksanakan rapid test di pusat karantina di Pandugian, Bogor Selatan, dan hasilnya reaktif, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapid test dan hasilnya positif. Kita semua berharap karena yang bersangkutan ini juga masih umurnya muda, gejala yang kita lihat juga tidak ada yang menonjol. Mudah-mudahan
dengan dirawatnya beliau di rumah sakit Belawe bisa segera sembuh dan sehingga penyebaran virus COVID-19 di Jakarta Selatan tidak ada. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungannya kita tidak, karena yang bersangkutan belum berinteraksi di lingkungan belum. Ya, ini kita jaring di perbatasan, terus kita kirim ke karantina. Jadi kita dapatkan di karantina. Jadi yang saya sampaikan Pak Bupati tadi hanya penumpang yang ada di dalam itu saja. Ya. Syukur karena dia belum berinteraksi dengan masyarakat yang ada di kita dapatkan. Hasil yang dalam satu mobil itu yang lain itu bagaimana? Kami kan belum, kita rapid test sudah lakukan terhadap yang lain, tapi hasilnya waktu itu tidak ada reaktif. Tapi dengan ini positif kan kita bisa jadi makanya kita akan ambil swab, hasilnya itu bisa. Saya lagi mendengarkan dari beberapa tadi soal tadi kemudian yang atas. Kita lihat memang sedang ini susah. Pertanyaan saya, peran bagaimana atau seperti apa ini supaya memang ini kasus serius. Jadi artinya ada kesadaran itu, tapi ada pihak berwenang yang melakukan asesmennya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, pengawasan dan itu setelah katakanlah ada yang juga warga kita yang sembrono di mata bisnis itu punya apa namanya, bukan pejabat maksud saya, artinya ada yang PNS atau apa, tapi orang mungkin ketahuan daerah melakukan perjalanan apakah itu yang jadi ada yang terjadi. Bagaimana tanggapan? Terima kasih. Sanksi. Jadi selama COVID-19 ini, khususnya bagi BNS kita, tidak ada yaitu perjalanan dinas keluar, apalagi di daerah Nusantara. Sebagai hal tersebut ada yang perjalanan dinas kepada Aceh dan semuanya memang harus. Jadi kalau di kawasan kita tidak ada. Walaupun ada yang pergi atas nama pribadi tanpa sepengetahuan kita dalam jalinan itu, kalau ada dalam dinas yang di sana, seperti mana akan kita nanti. Karena walaupun yang kemarin sistemnya kita masuk yaitu di dinas sistemnya yaitu kawasan, maksudnya bagi salah tempat kita, tapi setelah zona hijau ini kita sudah bersatu seperti sekarang. Dan juga kita tidak disampaikan tadi bahwa 11 orang tadi yang pulang dari Sumatera Utara itu jaringnya bukan di sini, tapi itu jaringnya di sana. Pembatasan dari sana maka daerah kaki sini maka setelah tes, yaitu mereka itu memang tidak pulang, tapi hasilnya yang tidak akan berjalan, tapi yang dan rapid test yang kita lakukan ya untuk sekarang masih berlangsung. Untuk petugas-petugas kebersihan juga kita lakukan, dan juga petugas-petugas daripada kesehatan. Dan kita setiap hari melakukan rapid test di pusat karantina. Jadi tidak putus-putus ini. Jadi selama masih ada traveler yang dari zona merah, itu kita tetap melakukan rapid test. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Tetapi untuk yang pasien tadi belum ada kontak keluarga, Jadi jadi kita lakukan di pusat karantina. Atau ke mall atau kemana gitu kan? Atau memang standby di rumah aja? Pasien perginya ke malam Jumat, kata Pak Bupati tadi, malam Jumat yang tanggal 11 sampai di Medan karena orang tuanya meninggal di rumah sakit Mobil Teguh, dan jenazah orang tuanya dibawa ke rumah neneknya di Marelan.
selama di Marelan karena rumah kakeknya. Jadi kebetulan ayahnya orang Papakuan menikah dengan orang Medan, ibunya orang Medan. Selama di sana juga dia mengunjungi keluarga dan tinggal di Deli Tua. Jadi ada 2 tempat. Selain itu, menurut pengakuannya dia tidak pergi ke mana-mana, hanya ke 2 tempat itu saja. Terima kasih telah mengunjungi Ceber Channel. Jangan lupa komen,